Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Yapisap Mandala Putra. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi pendidikan guru sekolah dasar dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, lebih tepatnya anak yang mengalami ketunanetraan. Jadi tanpa basa-basi kita langsung ke video. Cikidot. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materi tanpa basa-basi. Di pembahasan kali ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada karakteristik, dan yang ketiga ada penyebab, dan yang keempat penanganan di setting pendidikan. Nah, jadi tunanetra secara umum itu adalah berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi. Nah, dan netra yang berarti mata atau penglihatan. Jadi pengertian secara umum tunanetra adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata atau penglihatan. Sedangkan menurut ahli, di sini saya mengambil beberapa pendapat ahli. Yang pertama, Halahan P. Daniel dan Kaufman M. James. Mereka mendefinisikan tunanetra itu merupakan orang yang mempunyai ketajaman melihat 20/200. Maksudnya penyandangnya hanya dapat melihat objek pada jarak 20 kaki atau 6 meter. Sementara orang umumnya mampu melihat dengan jarak 200 kaki atau 60 meter ke depan. Nah, mata yang lebih baik dengan dekoreksi atau seseorang yang memiliki lapang pandang sangat sempit, jarak paling leher berdiameter tidak lebih dari 20 derajat. Itu adalah menurut Halahan P. Daniel dan Kaufman M. James. Sedangkan menurut Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra itu sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visu sentralis 6/60 lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal lainnya. Nah, dan menurut Ardi menyatakan bahwa seseorang dikatakan tunanetra itu bila dalam pembelajaran ia memerlukan atau membutuhkan alat-alat maupun metode khusus atau dengan teknik-teknik tertentu sehingga dapat belajar tanpa penglihatan atau penglihatannya terbatas. Nah, jadi itulah definisi secara umum dan menurut ahli. Sekarang kita masuk kepada karakteristik anak tunanetra. Di sini saya akan membahas beberapa karakter. Yang pertama ada kognitif, akademik, fisik, motorik, perilaku, dan pribadi sosial. Nah, jadi kita masuk ke kognitif. Nah, menurut Ardi Wijaya, beliau mendefinisikan keterbatasan anak pada 3 area. Yang pertama, tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Yang kedua, kemampuan untuk berpindah tempat. Dan yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Nah, yang kedua ada akademik. Nah, kemampuan akademik anak tunanetra itu secara umum sama dengan anak normal lainnya. Namun, ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka dibutuhkan media atau alat yang sesuai untuk sebagai pengajaran mereka. Dan yang ketiga ada fisik. Nah, keadaan fisik anak tunanetra itu yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ penglihatannya atau matanya. Nah, jadi terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu pertama, mohon maaf, mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, dan lainnya. Dan yang keempat ada motorik. Nah, motorik itu hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak tersebut. Jadi jangan khawatir, untuk motorik pada anak tunanetra itu tidak berpengaruh besar kepada pemikiran anak tersebut.
Dan yang kelima ada perilaku. Nah, secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak untuk tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya gitu. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala gitu. Dan hal lainnya. Nah, untuk yang terakhir ada pribadi dan sosial. Pribadi dan sosial itu juga juga mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Nah, sedangkan karakteristik sosial yang umum terlihat pada anak tunanetra itu yaitu hambatan kepribadian. Jadi mereka itu sering curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya. Misalkan mau jalan ke sana harus dituntun gitu. Nah, dan adapun poin ketiga, penyebab. Nah, penyebab ketunanetraan itu ada dua aja. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari dalam diri individu, yang sering disebut juga faktor keturunan. Misalkan contohnya pada perkawinan antar keluarga dan perkawinan antar sesama yang mengalami ketunanetraan gitu. Dan yang kedua ada faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal di sini yang yaitu adalah penyebab ketunanetraan yang berasal dari luar individu. Nah, penyebab ketunanetraan itu yaitu dikelompokkan pada faktor eksternal, antara lainnya yaitu pertama ada penyakit rubella dan sifilis, glaukoma, kekurangan vitamin A, dan terkena zat kimia, dan kelima ada kecelakaan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang kekurangan vitamin A-nya saja dan kecelakaan. Jadi vitamin A itu berperan dalam ketahanan tubuh terhadap infeksi gitu. Jadi dengan adanya vitamin A, tubuh lebih efisien dalam menyerap protein yang dikonsumsi. Nah, kekurangan vitamin A itu akan menyebabkan kerusakan pada matanya, yaitu kerusakan pada sensitivitas retina terhadap cahaya, rabun senja gitu contohnya, dan terjadinya kekeringan pada konjungtiva bulbi yang terdapat pada celah kelopak mata. Dan yang kedua ada kecelakaan. Nah, jadi kecelakaan ini menjadi salah satu juga faktor eksternal yang dapat menyebabkan ketunanetraan. Apabila kecelakaan tersebut mengenai atau pecahan kaca mengenai mata atau saraf mata, atau benturan keras mengenai saraf mata, atau tekanan yang keras terhadap bola mata, itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan, bahkan bisa menimbulkan ketunanetraan juga. Nah, gitu. Jadi itulah beberapa penyebab. Yaitu ada dua tadi, faktor internal dan faktor eksternal. Dan adapun penanganannya, kalau di dalam setting pendidikan, di sini saya mengambil dari 4 macam setting pendidikan. Yang pertama, pendidikan khusus atau SLB, atau juga yang disebut sekolah luar biasa. Nah, jadi sekolah luar biasa ini adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, antara lainnya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Dan yang kedua ada pendidikan terpadu. Nah, pendidikan terpadu ini ialah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama dengan anak normal, dan satuan pendidikan ini bersangkutan di sekolah reguler seperti SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi
mereka menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan, atau di dalam Kepmendikbud nomor 002/U/1986. Nah, jadi di dalam pendidikan terpadu ini harus disiapkan pertama seorang guru pembimbing khusus atau guru PLB dan sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat pendidikan bagi anak yang mengalami berkebutuhan khusus. Dan ada yang ketiga, guru kunjung. Nah, guru kunjung ini yaitu dilakukan untuk dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus usia sekolah. Karena ada sesuatu hal, jadi anak tersebut tidak bisa dapat belajar di sekolah, atau seperti tempat tinggal yang sulit dijangkau akibat dari kemampuan mobilitasnya yang tidak memungkinkan untuk berjalan. Nah, jadi itulah. Dan yang terakhir ada pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini adalah pendidikan reguler juga, sama seperti terpadu cuman berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistematik. Berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 0491/U/1992, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra dapat belajar secara terpadu, dengan anak sebaya lainnya dalam satu sistem pendidikan yang sama. Jadi pendidikan di Indonesia itu cukup adil bagi anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus, karena sudah dikeluarkan undang-undangnya, keluarkan peraturan untuk merata samakan dengan anak normal gitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya penjelasan saya mohon dimaafkan, karena itu adalah kesalahan pribadi dan kurang dalam mempelajari materi. Sebelum mengakhiri video atau pembahasan kali ini, saya mohon jangan lupa ya di subscribe dan di like video ini agar lebih dapat berkembang lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.